Emma berusia 16 tahun dan dia menjadi anggota pemandu sorak di kampus di Tennessee. Dia dikelilingi oleh teman-teman yang mengasihinya dan dia berpacaran dengan salah satu anggota tim bola sekolahnya bernama Gaul yang berusia 18 tahun. Tetapi semua mimpi dan keceriaannya sirna pada musim gugur saat Gaul mengambil nyawanya hanya karena Emma memutuskan cintanya. Saat berpacaran, pihak keluarga serta teman Emma menilai kalau Gaul terlalu mengatur. Tidak lama setelah Gaul mulai kuliah pada 2016, Emma mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan. Tetapi sayangnya, Gaul tidak terima akan hal itu. Dia melakukan hal drastis hanya untuk menarik perhatian Emma, termasuk memalsukan penculikannya sendiri. Kemudian pada dini hari tanggal 21 November 2016, Gaul mengendap-endap di luar rumah Emma dan menembak ke dalam, menembus dinding kamar tidur Emma. Ibunya mendapati Emma tewas keesokan harinya dan dia mengatakan kepada penyelidik kalau dia mencurigai Gaul. Namun baru setelah 2 teman Gaul membantu polisi melakukan tangkap tangan, mantan pacar yang tidak waras itu dibawa ke pengadilan. Gaul mulai tertarik kepada Emma saat dia menjadi tim pemandu sorak di tahun pertamanya kuliah. Gaul sebenarnya bukan seorang atlet, tetapi pemuda biasa yang cerdas yang lebih suka bermain video game dan memiliki julukan kutu buku. Orang tua Emma awalnya mengira Gaul cocok dengan putri mereka karena orangnya menyenangkan dan tampak baik dan santun. Tetapi teman-teman Emma tahu kalau Gaul itu sangat mengatur Emma dan menjadi sangat posesif, bahkan melarang Emma melakukan apa yang dia tidak suka. Emma dan Gaul putus nyambung berulang kali, dan Gaul bahkan menulis pesan Snapchat kepada Emma yang berbunyi, "Aku membencimu dan membenci segalanya yang ada padamu. Bagiku, kamu sudah mati." Lalu memakinya. Ketika orang tua Emma tahu tentang pesan itu, mereka segera melarang Gaul ke rumah dan menyita handphone Emma. Tetapi Gaul memberi Emma iPod supaya mereka masih bisa tetap berkomunikasi. Itulah kesalahan Emma. Emma sudah tidak betah lagi dan pada Halloween 2006, Emma mengakhiri hubungannya dengan Gaul. Emma pun bisa menjadi dirinya kembali, tetapi tragisnya hal itu tidak berlangsung lama. Emma hanya bisa menikmati kebebasannya dalam hitungan beberapa minggu karena Gaul merenggut nyawanya. Hanya beberapa saat setelah putus dari Gaul, Emma menghadiri pesta di rumah temannya. Sekitar pukul 11.30 malam, Emma mendapat pesan anonim yang menyuruhnya ke mobilnya sendirian. Pesan itu mengatakan penculik membawa orang yang dicintainya. Emma curiga kalau yang mengirim pesan adalah mantannya, maka dia mengajak sekelompok temannya keluar. Ternyata di sana, dia melihat Gaul sedang tertelungkup di selokan. Dia mengaku telah diculik dan tidak bisa mengingat apapun karena si penculik memukul kepalanya, tetapi Emma tidak percaya dan langsung pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Emma melihat orang asing yang berpakaian serba hitam di luar rumahnya dan dia SMS teman-temannya kalau dia sedang sendirian dan ada orang berpakaian serba hitam membunyikan bel berkali-kali dan dia sangat ketakutan. Saking ketakutannya, dia menghubungi Gaul dan menyuruhnya datang. Gaul berjanji akan segera datang. Tidak lama setelah Gaul datang, Ibu Emma pulang dan dia sangat marah saat melihat putrinya di luar bersama Gaul. Dia mengusir Gaul dan memberitahu Emma kalau orang berbaju hitam bisa jadi adalah Gaul sendiri. Esok harinya, Minggu 20 November,
Orang tua Emma mengantarnya kemana-mana untuk memastikan kalau dia aman. Emma baru tidur jam 12 malam dan itulah momen terakhir mereka melihat Emma hidup. Pada hari Senin pagi tanggal 21 November 2016, mamanya ke kamar Emma untuk membangunkannya, tetapi Emma tidak menyahut. Dia segera menelpon polisi yang bergegas menuju TKP. Emma sudah meninggal, dan awalnya polisi menduga Emma bunuh diri, tetapi kemudian mereka melihat lubang aneh di dinding kamar. Disitulah polisi menarik kesimpulan kalau itu bukan kasus bunuh diri. Penyelidikan lebih lanjut mendapati lubang kedua di dinding dan 2 selongsong peluru di halaman luar. Di bantal Emma hanya terdapat sedikit darah, tetapi tembakan di belakang telinga kirinya memang fatal. Petugas menanyai teman dan keluarga Emma, dan hanya ada satu nama yang sering muncul, yaitu Gaul. Sementara itu, Gaul sibuk membuat postingan di Facebook dan Twitter yang menyatakan duka citanya atas kematian Emma. Terlepas dari pesan duka cita Gaul, penyelidik segera membawanya ke ruang interogasi. Seorang detektif melihat Gaul tanpa ekspresi, padahal seharusnya dia berduka. Gaul bahkan terkesan acuh tak acuh. Gaul mengatakan kepada polisi kalau Emma memblokir nomornya pada malam kematiannya setelah mereka bertengkar lagi via telepon. Gaul pun menangis selama 2-3 jam di mobil sampai akhirnya tertidur. Anehnya, selama diinterogasi, Gaul tidak menyebut nama Emma, tetapi hanya menyebut gadis itu. Sekalipun wawancara itu mencurigakan, tetapi polisi tidak memiliki bukti yang kuat yang bisa dipakai untuk menuntut Gaul atas pembunuhan Emma. Tetapi kedua teman dekat Gaul datang untuk membantu polisi. Kedua teman Gaul, Alex dan Noah, memberitahu penyelidik kalau Gaul menunjukkan tindakan yang mengkhawatirkan pasca putus dari Emma. Tidak lama setelah putus, Gaul mengambil segenggam obat Vicodin dan melarutkannya ke dalam alkohol yang sepertinya akan dipakainya untuk bunuh diri. Pada Sabtu 19 November, sehari setelah dugaan penculikan Gaul, dia berkata kepada Alex kalau sudah mencuri senjata kakeknya untuk berjaga-jaga dan perlindungan diri. Dia juga bertanya kepada Noah bagaimana cara menghilangkan sidik jari dari senjata, dan pada akhirnya dia minta tolong kepada kedua temannya ini untuk membantunya membuang senjata. Gaul bahkan sempat bersumpah kepada kedua temannya ini kalau bukan dia yang membunuh Emma. Alasannya membuang senjata itu adalah dia khawatir polisi akan secara tidak adil menghubungkannya dengan pembunuhan Emma kalau polisi sampai tahu dia memiliki senjata. Dia berencana membuang senjatanya di Sungai Tennessee. Dengan didasari kecurigaan inilah, Alex dan Noah bersedia bekerja sama dengan penyelidik untuk mengungkap kebenaran. Baju Alex dan Noah dipasangi kamera dan mikrofon saat mereka menemani Gaul membuang senjata yang dipakainya untuk membunuh Emma. Berkat Alex dan Noah, polisi menggerebek tepat waktu dan menangkap basah Gaul memegang senjata pembunuh, sarung tangan, dan pakaian serba hitam. Jenis pakaian ini sama persis dengan yang dilihat Emma dikenakan oleh orang asing di luar rumahnya. Gaul tidak berkutik saat ditangkap. Pada persidangannya, Gaul dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, menguntit, mencuri, membahayakan nyawa orang, dan kepemilikan senjata api saat melakukan kejahatan. Gaul mendapat hukuman seumur hidup secara otomatis. Namun pada akhirnya, dia menyatakan tidak pernah bermaksud menyakiti Emma. Pada persidangan, Gaul menyatakan kepada keluarga Emma
bahwa dia hanya bermaksud menakut-nakutinya saja, dan dia tidak pernah bermaksud mengambil nyawa Emma.